Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video praktik baik komunitas belajar SDN Pondok Labu 03 Jakarta Selatan. Video praktik baik ini dikembangkan untuk mempermudah serta membantu guru dan kepala sekolah SD memahami bagaimana membentuk tim kecil pada komunitas belajar. Video praktik baik ini membantu mengidentifikasi, memetakan, dan mencontohkan praktik baik dalam pembentukan tim kecil untuk menginisiasi terbentuknya komunitas belajar dalam sekolah. Melalui tim kecil ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja menuju pada yang terbaik, meminimalisir hilangnya pengetahuan, mendorong terciptanya budaya kolaborasi, dan memupuk budaya senang belajar. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Komunitas belajar merupakan strategi utama atau kunci yang dapat meningkatkan kemandirian GTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui aktivitas kelompok seperti belajar bersama, menyelesaikan tantangan pembelajaran, berbagi praktik atau ide, memberikan umpan balik yang efektif, dan bagian yang paling penting adalah menerapkan hasil Kombel pada pembelajaran di kelas, sehingga tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dicapai demi berdampak pada pembelajaran murid. Siklus inquiry pada Kombel berpusat pada pembelajaran murid diawali dengan refleksi awal, kemudian perencanaan, kemudian dilanjutkan implementasi, dan diakhiri dengan evaluasi. Video praktik baik yang dibuat ini adalah tipe pengedeganan, mengambil lokasi di dalam sekolah, melibatkan 9 guru. Di sebuah ruang guru yang terang benderang, para guru duduk bersama dengan dua rekan guru lainnya, serta kepala sekolah dan juga pengawas. Mereka tengah berkumpul dalam diskusi serius tentang masalah yang semakin meresahkan, yaitu lemahnya literasi di antara murid-murid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lelah sekali. Kenapa Bu Dwi? Ini Bu, saya barusan melakukan tes membaca pada anak-anak di kelas saya. Tetapi ternyata beberapa anak masih belum lancar dalam membaca. Bagaimana di kelas Ibu-ibu? Sama Bu, saya juga mengalami hal yang sama. Bahkan beberapa di antara mereka kesulitan memahami kata-kata dasar seperti halnya membaca kata yang berakhiran huruf konsonan seperti kata kucing dan rumah. Ini sangat mengkhawatirkan. Kita harus segera mencari solusi karena literasi adalah fondasi utama. Tanpa literasi, pembelajaran itu tidak bisa berlangsung dengan lancar. Mungkin dengan lebih banyak penggunaan gambar dan kegiatan interaktif, kita bisa membantu mereka lebih mudah dalam memahami konsep-konsep dasar dalam pembelajaran itu. Betul sekali Bu, saya sependapat. Kita juga harus bekerja sama dengan orang tua tentunya ya Bu Ibu. Sepertinya orang tua itu harus lebih aktif lagi dalam mengajari anak-anak membaca di rumah. Nah, kerjasama kita dengan orang tua sepertinya menjadi kunci yang penting bagi penyelesaian masalah ini. Benar Bu, setuju nih. Bagaimana caranya kalau kita merencanakan hal tersebut supaya ada kerjasama dengan orang tua, supaya orang tua dan sekolah? Ibu guru semuanya, saya sangat setuju, sangat mengapresiasi kerja keras ibu guru semuanya ini untuk mencari solusi bagaimana masalah ini diselesaikan. Nah, juga karena apa? Literasi itu adalah fondasi dalam pembelajaran.
Jadi bagaimanapun juga pembelajaran itu perlu dengan literasi itu, dan kami berusaha untuk mengatasi masalah ini se-efektif mungkin. Bagaimana? Ibu pengawas setuju? Bagus sekali kegiatan komunitas belajar SD Pondok Labu 03 yang diharapkan tidak hanya berdampak pada siswa, guru, tetapi kita harapkan juga berdampak pada wali murid SD Pondok Labu 03. Bagus sekali. Kalau kita terus kembangkan komunitas belajar ini, insya Allah SD Pondok Labu 03 akan semakin meningkat dalam hal pendidikannya. Dalam ruang guru yang penuh semangat, mereka kemudian merencanakan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan literasi murid-murid SD mereka. Mereka yakin bahwa dengan kerja dan inovasi, mereka dapat mengatasi tantangan yang dihadapi anak-anak mereka. Dalam ruang guru yang terang dan sejuk, kepala sekolah beserta guru-guru duduk bersama, dipenuhi dengan kertas catatan dan buku-buku referensi. Mereka telah menghabiskan berjam-jam untuk merumuskan rencana yang konkret untuk mengatasi masalah lemahnya literasi di antara murid-murid SD mereka. Saya pikir kita harus segera merencanakan kegiatan ini, Bu Dwi. Kita bisa memprogramkannya, kegiatan membaca bersama anak dengan orang tua. Nanti kita bisa memanggil ahli untuk memberikan tips bagaimana cara membaca yang baik di rumah. Saya setuju. Selain itu, kita juga bisa mengadakan lomba membaca antar kelas untuk meningkatkan motivasi dan minat anak-anak dalam membaca dengan memberikan hadiah-hadiah yang menarik. Saya yakin itu akan memotivasi mereka untuk mengembangkan keterampilan literasi mereka. Baik, saya juga setuju, dan dalam pengajaran pendekatan kita juga bisa memakai media yang visual interaktif seperti flashcard, permainan kata, cerita berseri yang membantu anak-anak untuk memahami konsep-konsep bahasa dan motivasi. Itu Ibu. Saya usul Ibu, bagaimana kalau kita mengadakan pelatihan untuk para guru terkait literasi supaya menambah pengetahuan. Ibu guru semuanya, kayaknya sepertinya rencana ini sangat bagus sekali ya. Saya akan segera mengadakan pertemuan dengan komite guru untuk merencanakan pelaksanaan dari semuanya ini, rencana kita ini. Selain itu, saya berencana juga mau mengorganisir pelatihan buat staf dan guru-guru SDN Pondok Labu 03 ini untuk memajukan pembelajaran di SDN Pondok Labu 03 ini biar lebih kreatif dan tentunya inovatif. Bagaimana Ibu pengawas? Bagus sekali program SD Pondok Labu 03 ini. Dengan adanya pos kinerja yang diterima di SD Pondok Labu 03, ini akan bisa dipraktekkan langsung dalam waktu dekat. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan nanti akan dapat bermanfaat bagi siswanya, bagi gurunya, bagi wali muridnya, dan literasi SD Pondok Labu 03 nanti nilainya akan semakin meningkat. Dengan sarana yang sudah ada, insya Allah dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan terprogram, insya Allah akan lebih meningkat lagi hasilnya. Agar cepat terlaksana, segera buat proposal dan langsung menghubungi narasumber. Mudah-mudahan program ini akan segera terwujud. Baik Ibu, terima kasih sarannya. Dengan semangat yang membara, mereka kemudian menyusun jadwal pelaksanaan rencana mereka, menetapkan target-target yang realistis, dan membagi tugas-tugas antara mereka untuk memastikan bahwa setiap langkah dapat dilaksanakan dengan lancar. Dalam waktu singkat, ruang guru itu dipenuhi dengan aura harapan dan determinasi untuk
mengatasi tantangan literasi yang mereka hadapi bersama. Langkah-langkah untuk meningkatkan literasi anak-anak sedang diimplementasikan dengan penuh semangat. Para guru bersama dengan dukungan penuh dari kepala sekolah memulai langkah pertama dari rencana mereka. Di aula sekolah, orang tua berkumpul dengan wajah penuh antusias untuk program membaca bersama anak-anak. Guru memberikan panduan tentang bagaimana membantu anak-anak mereka dalam membaca dan memberikan saran praktis tentang kegiatan membaca yang dapat dilakukan di rumah. Sementara itu, di kelas-kelas atmosfer belajar menjadi lebih hidup dengan adanya kegiatan interaktif dan visual yang diintegrasikan di dalam pelajaran bahasa. Menggunakan flashcard untuk memperkenalkan kata-kata baru kepada murid-muridnya. Selain itu, mendirikan sebuah cerita berseri yang menarik dibahas bersama dan membawa permainan kata-kata yang membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan. Di luar jam pelajaran, murid-murid dengan penuh semangat mengikuti lomba membaca antar kelas. Mereka membacakan cerita-cerita pendek dengan lancar dan penuh ekspresi, menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam keterampilan literasi mereka. Guru juga mendapatkan penguatan terkait literasi dengan narasumber yang kompeten. Selama minggu itu, para guru juga mengadakan pertemuan tambahan untuk mendiskusikan perkembangan dan mengevaluasi keberhasilan dari langkah-langkah yang telah mereka ambil. Mereka berbagi ide-ide baru dan strategi untuk terus meningkatkan literasi anak-anak mereka. Pada akhir minggu, kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan komite orang tua, guru untuk mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan. Mereka menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang diambil telah membawa dampak positif kemampuan literasi murid-murid PCN Pondok Labu 03. Kami telah menerapkan teknik baru dalam beberapa pembelajaran dan hasilnya luar biasa. Benar sekali, saya juga merasa bahwa kerjasama antar sekolah, orang tua dan guru telah memberikan manfaat yang besar bagi kemampuan literasi siswa-siswi di sekolah kita. Ya, sama di kelas saya juga ada perubahan ibu-ibu karena kalau di kelas saya pakai metode flashcard karena itu ada gambarnya. Jadi anak-anak tuh lebih tertarik gitu. Kelas saya juga ada perubahan yang cukup besar Ibu, dari anak-anak yang tidak pandai membaca sekarang ada kemajuan dalam hal membaca. Namun untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus mungkin harus didorong lebih lagi oleh kami para guru dan orang tua. Ini kedengarannya sangat menggembirakan ya ibu guru ya semuanya. Untuk Bapak gimana? Mungkin ada masukan buat kami? Mungkin begini ya, kita bisa mempertimbangkan untuk lebih banyak melakukan kegiatan ekstrakurikuler, karena ini suatu cara yang bagus untuk mendorong minat baca siswa itu sendiri. Saya rasa begitu. Itu ide yang bagus Pak. Mari kita sekarang diskusikan lebih lanjut bagaimana cara kita mengimplementasikan rencana kita ini, dan kesimpulannya sepertinya apa yang sudah kita rencanakan, kita bicarakan ini akan berpengaruh sangat positif buat sekolah kita. Ya, saya sangat berterima kasih nih pada ibu-ibu guru semuanya yang dengan penuh dedikasi ya dan kerja keras untuk memajukan sekolah SDN Pondok Labu 03 ini. Refleksi awal menggunakan beragam sumber data untuk menggambarkan akar masalah pembelajaran murid.
Mayoritas anggota komunitas belajar melaksanakan implementasi sesuai rencana dengan saling memberi masukan. Refleksi akhir selalu mengevaluasi proses, memperbaiki kekurangan, dan menyoroti pencapaian yang baik. Fokusnya adalah pada hasil pembelajaran guru. Dalam penerapan siklus inquiry, refleksi akhir menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh, termasuk perbandingan data awal dan hasil akhir, untuk meningkatkan pembelajaran secara berkelanjutan. Sekian video praktik baik dari komunitas belajar kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.